Perkenalkan, nama saya Krisela Fani Kelola. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu jaringan sematik dan skrip. Yang pertama, jaringan sematik. Jaringan sematik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan sematik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan peristiwa tentang objek-objek tersebut. Contoh dari jaringan sematik. Yang kedua, naskah atau skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen skrip meliputi yang pertama, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. Yang kedua, track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Yang ketiga, prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Yang keempat, role, yaitu peran yang dimainkan oleh seorang dalam peristiwa. Yang kelima, scene, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Yang keenam, hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Berikut ini adalah contoh skrip kejadian yang ada di pemilu atau pemilihan umum. Perbandingan antara kecakapan relatif manusia dan komputer. Kecakapan manusia, yang pertama, estimasi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal atau perkecualian, memori asosiatif. Kecakapan komputer, kalkulasi akurat, konsistensi, aktivitas berulangan, multitasking, pengolahan rutin, penyimpanan dan pengembalian kembali data. Keunggulan manusia, yang pertama menciptakan komputer, yang kedua memberi instruksi kepada komputer. Keunggulan komputer, yang pertama objektif, kedua menyimpan informasi besar pada secondary store, ketiga waktu pengambilan informasi sangat singkat. Pemodelan sistem pengolah. Manusia dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem pemproses informasi. Yang pertama, informasi diterima dan ditangkap melalui saluran input-input atau indera. Yang kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Dalam pengolahan informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Yang kedua, pengolahan secara otomatis terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Contoh untuk menunjukkan sifat proses kognitif otomatis adalah efek strobe. Proses pengolahan ini juga melibatkan memori manusia yang berfungsi sebagai tempat penyaring atau sensor, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori manusia seperti ini ditunjukkan pada gambar berikut. Memori penyaring atau sensor sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menerima rangsangan dari indera. Memori penyaring ini terdiri dari 3 saluran penyaring. Yang pertama, ikonik, berfungsi menerima rangsangan penglihatan atau visual. Yang kedua, ekoik, berfungsi menerima rangsangan suara. Yang ketiga, haptik, berfungsi menerima rangsangan sentuhan. Isi memori penyaring ini selalu diperbarui setiap kali ada rangsangan yang masuk. Contoh, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita.
Memori jangka pendek sebagai tempat menyimpan informasi sementara yang hanya dibutuhkan sesaat. Misalnya saat kita menghafal nomor handphone, maka akan lebih mudah mengingat nomor tersebut jika dikelompokkan per 3 nomor daripada menghafal nomor tersebut sekaligus. Itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.